Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Tiap hari ku rasakan Dia menuntun langkahku dan selalu mencukupkan kebutuhan hidupku. Biarlah makin peka ku mendengar firman-Nya menurut kehendak-Nya. Ayat hari ini diambil dari Yehezekiel 3 ayat 10. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yehezekiel memiliki panggilan yang sangat unik. Bahwasanya ini menjadi panggilan yang tidak lazim pada umumnya. Bagaimana Roh Allah mengangkatnya, dan kemudian ia mengalami sesuatu hal yang luar biasa, dan ini menjadi sesuatu hal yang irasional. Bagaimana ia dikatakan harus memakan gulungan kitab itu, dan kemudian ia harus berbicara. Ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita pikirkan, bahwa sebenarnya Yehezekiel itu disebut sebagai penjaga Israel. Dan dari pergumulan atau pelayanan dari Yehezekiel lah kita mendapati bagaimana ia dipersiapkan untuk menjadi penjaga Israel dengan terus bersuara kepada mereka. Jika ada orang yang berdosa, dia harus menegur itu. Dan bahkan hal yang sangat menyerikan dan sadis adalah ketika Allah berkata, jika engkau tidak mengingatkan orang berdosa itu, maka ia akan mati di dalam keberdosaannya, tetapi daripadamu aku akan menuntutnya. Tentu ini menjadi tugas panggilan yang sangat berat. Mungkin kita berpikir bahwa para hamba-hamba Tuhan yang bekerja atau yang melayani belakangan ini hanyalah mereka yang menyampaikan saja. Padahal sebenarnya hamba yang benar adalah orang-orang yang ingin memastikan bahwa pesan itu sampai sebagaimana pesan itu disampaikan. Allah menyatakan pesan yang jelas. Dan jika kita melihat ada sesuatu hal yang menjadi pergumulan kepada Yehezekiel, Allah berkata seperti ini, aku tidak menyuruh engkau kepada bangsa lain yang memiliki bahasa yang tidak engkau mengerti, tetapi aku menyuruhmu kepada bangsa Israel. Jika aku suruh kepada bangsa yang bukan bangsamu, yang memiliki bahasa yang berbeda daripadamu, mereka pasti akan mendengarkanmu. Tetapi aku menyuruhmu kepada Israel, karena mereka tidak mendengarkan aku. Ini pergumulan yang besar. Bagaimana seorang hamba Tuhan disuruh kepada bangsa yang tidak mau tahu dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dan apakah saudara menyadari bahwa ternyata apa yang terjadi kepada bangsa ini, hal itu juga sekarang ini sedang beregenerasi. Banyak orang sekarang ini tidak mau tahu lagi tentang kebenaran, tidak mau tahu dengan firman Tuhan. Mereka hanya sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Mereka ingin membenarkan cara mereka berpikir, perspektif mereka, dan akibatnya mereka menjadi kacau karena mereka berada di dalam gelap. Kita membutuhkan firman Tuhan, karena inilah yang menolong kita dan menuntun kita keluar dari persoalan yang sesungguhnya. Sehingga jika hamba Tuhan itu tidak berangkat dan kemudian memberitakan firman Tuhan dan tidak menerima firman itu dengan baik dan benar, tidak memberikan telinganya, maka apa yang dia akan sampaikan? Tentu inilah yang dipergumulkan oleh Paulus, bagaimana dia ternyata berkata kepada jemaat di Roma, siapakah yang diutus dan siapakah yang memberitakan? Tetapi ada yang diutus, tetapi ada yang tidak mau mendengarkan.
Padahal apa yang didengarkan itu akan menjadi sukacita karena iman muncul dari pendengaran. Mari saudaraku, hidup dalam firman Tuhan. Dan jika Tuhan telah menyatakan kemurahannya kepada saudara lewat firman yang saudara harus dengarkan, maka itu menjadi sesuatu hal yang perlu saudara perhatikan. Karena Tuhan lebih tahu apa yang saudara butuhkan dan apa yang Tuhan ingin tunjukkan kepada saudara. Inilah waktunya, jangan berbantah-bantah dan mari memperbaiki diri. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau telah menyatakan kepada kami seorang nabi yang luar biasa, yang Engkau pakai sedemikian rupa menyampaikan firman-Mu. Tetapi dia harus menyampaikan kepada bangsa yang tidak mau tahu. Bapa, tolonglah kami supaya kami tidak menjadi bangsa yang tidak mau tahu, tetapi kami menjadi bangsa yang mau diperbaiki dan diperbaharui. Kami berserah diri ya Bapa kepadamu. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah Engkau dimuliakan lewat panggilan yang kami terima. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.